Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa bagi mahasiswa Universitas Terbuka, program sarjana, program studi pendidikan matematika pada mata kuliah struktur aljabar. Kali ini kita akan membahas tentang kekongruenan. Oke, kita awali dengan definisi ya. Definisi 2.1 seperti yang tertera di dalam modul. Ya, jika M suatu bilangan bulat positif, ya, A kongruen dengan B modulo M, ini disebut kongruen ya, modulo M jika dan hanya jika M habis membagi A dikurangi B. Ya, jadi M habis membagi A dikurangi B. Ini dibaca kongruen. Nah, jika M tidak habis membagi A kurangi B, maka A tidak kongruen dengan B modulo M. Oke, kita ingat ya definisi ini, A kongruen B modulo M, maka M habis membagi A dikurangi B. Nah, misalnya 25 kongruen dengan 1 modulo 4. Ya, karena apa? 25 dikurangi 1 kan 24. Nah, 24 ini habis terbagi oleh 4. Atau 4 habis membagi 25 dikurangi 1. Kemudian 31 tidak kongruen dengan 5 modulo 6. Karena 31 dikurangi 5 sama dengan 26, itu tidak habis terbagi oleh 6. Ya, ini contoh dari kongruen. Nah, kita lanjut ke sifat-sifat pada kongruen ya, perkongruenan ya. Teorema 21 di sini mengatakan A kongruen B modulo M ya, jika dan hanya jika terdapat K bilangan bulat ya, sedemikian hingga A itu sama dengan M kali K plus B. Ya, jadi di sini terlihat bahwa B merupakan sisa ya, merupakan sisa ketika A ini dibagi oleh M. Ya, jadi A dibagi oleh M, sisanya adalah B. Ya, ini definisinya. Nah, bukti dari teorema ini ya, A kongruen B modulo M jika dan hanya jika M habis membagi A dikurangi B. Ya, ingat ya berdasarkan definisi yang tadi. Nah, ini apa artinya? Ya, M habis membagi A dikurangi B artinya apa? Terdapat K bilangan bulat ya, sedemikian sehingga A dikurangi M sama dengan M kali K ya. Jadi M habis membagi A dikurangi B itu artinya A dikurangi B sama dengan M kali sesuatu. Sesuatu bilangan bulat katakan K. Atau dari persamaan ini bisa menjadi A sama dengan M kali K ditambah B. Ya. Jadi terbukti teorema 21 ini. Nah, contohnya 26 kongruen 4 modulo 11. Ini sama artinya 26 sama dengan 11 kali 2 ditambah 4. Ya, jadi 4 ini sisa dari 26 dibagi 11. 26 bagi 11 kan 2, sisanya 4. Itu artinya seperti itu ya. Kemudian 38 kongruen dengan 3 modulo 5. Modulo 5 sama artinya 38 sama dengan 5 dikali sesuatu K ya, sesuatu K ya 7 ditambah 3. Oke. Kita lanjutkan dengan sifat selanjutnya itu teorema 23 ya. Sini bunyinya AC ya, AC A kali C kongruen dengan B kali C modulo M dengan FPB, ini melambangkan FPB ya, FPB dari CM sama dengan 1 ya, C dan M-nya ini FPB-nya 1 ya, maka A kongruen dengan B modulo M. Jadi kalau C ini dengan M FPB-nya 1, maka C ini bisa kita kanselasi, kita bisa hilangkan gitu ya. Buktinya ya, AC kongruen dengan BC modulo M.
Diketahui ya ini. Ya. Artinya di sini sesuai definisi M habis membagi AC dikurangi BC. Ya, atau M habis membagi ini pakai distributif ya, distributif sign-nya dikeluarkan. Ya. Kemudian apa artinya dari M habis membagi C min AB ya? Maaf, M habis membagi C A min AB dengan FPB dari CM-nya adalah 1, ya, maka M habis membagi AB. Ingat ya teorema sebelumnya ya, seperti ini teorema sebelumnya kalau tidak salah ya. Jika M, sebentar ya, M habis membagi AB ya, dan AM itu sama dengan 1, FPB-nya 1, maka pasti M habis membagi B. Seperti itu. Ya. Nah, ini M habis membagi C dikurang AB ya, dengan CM-nya ini FPB-nya 1, maka pasti M habis bagi A min B. Nah, ini artinya apa? M habis bagi A min B, yaitu artinya A kongruen B modulo M. Ya, jadi terbukti teorema ini, teorema 23. Kita lanjut ke contoh 26 ya. Tentukan bilangan-bilangan Y yang memenuhi perkongruenan 3Y kongruen 1 modulo 7. Nah, kita akan menerapkan sifat-sifat yang tadi yang sudah kita buktikan. Ya, 3Y kongruen 1 modulo 7. Ya. Kita akan menyelesaikan perkongruenan ini ya. Kita perhatikan ya, 1 ini kan kongruen dengan 15 modulo 7. Benar enggak? Ya. Karena 15 dikurangi 1 itu kan 14. Ya, 14 habis dibagi 7. Ya, jadi 1 kongruen dengan 15 modulo 7. Mengapa kita mau menuju ke 15? Nah, karena kita ingin ada di sini nanti ada yang bisa dikanselasi ya. Ada nanti faktor ya, faktor 3 dan 15. Ya, oke. Nah, maka 3Y kongruen 1 modulo 7 ini bisa berubah menjadi 3Y kongruen 15 modulo 7 ya, karena 1 kan kongruen 15 ya. Jadi ini 1 disubstitusikan ke 15. Ya, sehingga dengan menerapkan teorema yang tadi ya, kan 3 ini dengan 17 kan FEB-nya 1. Ya, jika FEB-nya 1 maka 3 bisa dikanselasi. Ya, 3Y15 modulo 7 ini 3 bisa dikanselasi sehingga menjadi Y kongruen 15 modulo 7. Ya. Sehingga nah ini ya, Y kongruen 5 kongruen Y kongruen 5 modulo 7 itu artinya Y sama dengan 5 ditambah kelipatan 7. 7K untuk setiap K anggota Z. Ya. Jadi perkongruenan 3Y kongruen 1 modulo 7 ini mempunyai himpunan penyelesaian ya. Penyelesaian 5 plus 7K di mana K adalah bilangan bulat. Ya. Ini tadi penerapan dari teorema sebelumnya. Kita lanjut teorema 24 ya. AC kongruen BC modulo M dengan CM sama dengan D. FPB dari CM sama dengan D. Kalau yang tadi kan FPB dari CM-nya 1. Nah, sekarang FPB dari CM sama dengan D. Maka ya A kongruen B modulo M per D. Ya, ketika C ini dengan M mempunyai FPBD, maka A kongruen B, jadi C-nya ini bisa dikanselasi. Nah, ini bisa modulo M per D. Seperti itu, kita bukti teoremanya. AC kongruen BC modulo M. Ini artinya M ya habis membagi AC dikurangi BC ya, sesuai dengan definisi. Atau ya M habis membagi C kurung buka A min B menggunakan
sifat distributif ya. Nah, karena FPB dari CM sama dengan D, artinya D itu habis membagi C dan D habis membagi M. Ya, D habis membagi C dan D habis membagi M. Ya, maka M ini bisa dibagi D, C juga bisa dibagi D. Ya, sehingga M per D itu habis membagi C per D kali A kurangi B. Ya. Nah, karena D ini adalah FPB dari C dan M, ya, maka M per D dan C per D adalah bilangan-bilangan bulat. Ya, tadi kan merupakan faktor. D ini merupakan faktor dari C dan M. Sehingga C habis dibagi D, M habis dibagi D, dan itu merupakan bilangan bulat karena habis dibagi. Ya. Dan karena faktor dari D, faktor FPB dari CM adalah D, ya, maka ya ini kalau dibagi C-nya dengan D, M-nya dengan D, maka faktor persekutuan dari CD per MD itu sama dengan 1. Ya, itu ada di teorema sebelumnya ya. Nah, karena faktor persekutuan C per D dan M per D sama dengan 1, dan M per D habis membagi C per D kali A min B, ya, maka ingat teorema sebelumnya, maka M per D habis membagi A dikurangi B. Ya, karena ya M per D sama C per D ini kan faktor FPB-nya 1, maka mau tidak mau M per D habis membagi A dikurangi B. Nah, artinya apa ini? M per D habis membagi A dikurangi B, ya, artinya A kongruen B modulo M per D. Ya, jadi teorema 2/2.4 terbukti. Nah, ini contoh ya yang berkaitan dengan teorema tadi ya. Tentukan X yang memenuhi perkongruenan linier 2X kongruen 4 modulo 6. Ya. Nah, ini kita lihat ya. 2X sama 4 ya. 2 dengan 4. Ini kan punya faktor 2 ya. Faktor 2 punya faktor 2, 4 punya faktor 2. Ya, kita lihat ya. Nah, ini 2X kongruen dengan 2 kali 2 modulo 6. Nah, 2 dengan 6 ini FPB-nya adalah 2. Ya. FPB-nya ada 2. Maka kan ini bisa dikanselasi. Nah, modulo 3 per 2. Ingat yang tadi. Ininya 6 per 2. Ya, jadi 2-nya ini bisa dikanselasi. Ininya 6 per 2. Jadi X kongruen 2 modulo 3. Ya. Jadi nilai X-nya adalah 3K plus 2 untuk setiap bilangan bulat K yang memenuhi dari perkongruenan ini. Ya. Sehingga himpunan penyelesaian dari perkongruenan 2X kongruen 4 modulo 6 adalah himpunan penyelesaiannya adalah bentuk 3K plus 2 di mana K bilangan bulat. Ya, seperti itu. Lanjut ke teorema 25 ya. Di sini teorema 25 mengatakan bahwa yang pertama ya, teorema 25 yang pertama, FPB dari AM itu tidak, jika FPB dari AM tidak habis membagi B, maka perkongruenan linier AX kongruen B modulo M itu tidak memiliki solusi. Ini teorema yang pertama. Ya, jika AM-nya, jadi ada perkongruenan ini ya, lalu kita cari AM ini FPB-nya tidak habis membagi B, maka perkongruenan ini tidak memiliki solusi. Lalu yang kedua, jika FPB AM-nya sama dengan 1, maka perkongruenan linier dari AX kongruen B modulo M memiliki tepat satu solusi. Ya, tepat satu solusi. Lalu yang ketiga, jika FPB dari AM sama dengan D, ya, dan D-nya ini habis membagi B, maka perkongruenan linier AX kongruen B modulo M memiliki tepat D solusi. Jadi di sini ada 3.
Yang pertama, tidak memiliki solusi. Yang kedua, hanya satu solusi. Yang ketiga, memiliki D solusi. Ya, jadi ada 3. Nah, sekarang bagaimana penerapan dari ketiga ini ya, kita cek ya. Nah, ini 6X kongruen dengan 7 modulo 8. 6X kongruen dengan 7 modulo 8. Kita lihat 6 dengan 8, FPB-nya adalah 2. Sementara 2 tidak habis membagi 7. Nah, dari sini perkongruenan ini tidak mempunyai solusi. Ya. Lalu contoh yang kedua, perkongruenan linier, sistem persamaan kongruen linier 4X kongruen 1 modulo 15. Kita cek bahwa 4 dengan 15 ini FPB-nya 1. Maka penyelesaian ini mempunyai tepat satu solusi. Ya. Kita akan mencari solusinya ya. 4X kongruen dengan 1 modulo 15. Nah, 1 ini kongruen dengan apa modulo 15? Yaitu 16. Ya, 4X kongruen 16 modulo 15. Nah, ini nanti 4 ini faktor dari 4 dan 16 adalah 4 ya. Ini bisa dikanselasi sehingga menjadi X kongruen 4 modulo 15. Ya. Jadi yang ini penyelesaiannya adalah satu solusi X-nya sama dengan 4. Ya. Kemudian yang ketiga, selesaikan perkongruenan 4X kongruen 27 modulo 31. Modulo 31 ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa 27 ini kongruen dengan 58. Ya. 27 kongruen dengan 58 modulo 31. Ya, untuk gampangnya gini, 27 ditambah 31, 58 ya. Jadi 27 kongruen dengan 58 ya, sehingga 14X kongruen 27 sama dengan 14X kongruen 58. Nah, 14 dan 58 ini mempunyai faktor masing-masing 2 ya. Faktor masing-masing 2. Ya. Kemudian FPB dari 14 dan 31 ini 1. Sehingga 2 bisa dikanselasi ya, menjadi 7X kongruen dengan 29 modulo 31. Ya. Tadi ya karena 2 ya, maksud saya bukan 14 31 tapi 2 karena ini kan masing-masing punya faktor 2 dan 2 dengan 31-nya itu mempunyai FPB-nya 1. Sehingga kita dapat menghapus 2 menjadi 7X sama dengan 29. Kemudian ini berubah menjadi 7X kongruen dengan 91. Mengapa ya? Sebab 29 ini kongruen dengan 91. Ya, caranya mudah, 29 ditambah kelipatan 31. Ya, ini kan 60 berapa dikali 2? 62 ya. 62 sehingga 91 ya. 7X kongruen dengan 91. Nah, dari sini 7 itu kan dengan 31 memiliki FPB 1. Ya. Memiliki FPB 1 ya seperti tadi ya, ini kan. Dan ini mempunyai kelipatan ya. 7 mempunyai faktor ya, 7 faktornya 7, 91 juga mempunyai faktor 7. Sehingga ini sama-sama dibagi 7. Sementara 7 dan 31 kan FPB-nya 1 sehingga sama-sama dibagi 7. Ya, tinggal X kongruen dengan 13. Nah, inilah solusinya ya. Solusi dari perkongruenan di atas ya. Merupakan solusi dari perkongruenan ini. Ya.
Dan ini solusinya hanya satu ya, karena 14 dengan 31 ini FEB-nya 1. Contoh yang berikutnya, yang keempat, 6X kongruen 15 modulo 33. Ya, kita lihat di sini, ini mempunyai faktor 3. 15 juga mempunyai faktor 3. Ya. Jadi, mempunyai faktor 3. Ya. Dan FPB dari 633 adalah 3. FPB dari 6 dan 33 adalah 3. Dan 3 habis membagi 15. Ya. FPB dari 6 dan 33 adalah 3 dan 3 habis membagi 15. Nah, ini maka ini bisa dikanselasi dengan 3 semua sehingga menjadi ini dibagi 3 ya. Oh ya, karena 6 kongruen 6 dan 33 ini mempunyai FPB 3, maka dia mempunyai 3 solusi dan 3 juga habis membagi 15, maka mempunyai 3 solusi ya. Dan perkongruenan ini menjadi ya, ini dengan kanselasi 3 dihilangkan sehingga 2x kongruen dengan 15. Nah, ini juga kan sesuai dengan teorema sebelumnya, dia modulo 33/3 jadi 11 ya. Kemudian ini 2x kongruen dengan 16 modulo 11. Mengapa ya? Karena 16 sama 5 ini sering kongruen. Ya kan, 5 tambah 11 kan 16 ya. Kemudian 2 dengan 11 mempunyai FEB 1. Ya, sehingga ini bisa dikanselasi ya menjadi X sama-sama dibagi 2, X sama dengan 8 modulo 11. Ya, maka bilangan positif yang memenuhi X sama dengan 8 modulo 11 ini adalah residu terkecil dari modulo 33, yaitu X8, lalu ditambah 11, 8 tambah 11, 19, lalu ditambah 11 lagi, 19 tambah 11, 30. Ya, residu kecil dari modulo 33 kan tidak ada yang lebih besar dari 33 ya sampai 30 sehingga perkongruenan linier 6x kongruen 15 modulo 33 mempunyai solusi yaitu 8, 19 dan 30. Ya, karena dia memiliki 3 solusi. Ya, ini contoh yang keempat. Lalu yang kelima. Jika P' dan FPB dari AP sama dengan 1, maka AX kongruen 1 modulo P itu mempunyai solusi tunggal. Ya, AX kongruen 1 modulo P merupakan solusi tunggal. Ya. Jika B anggota bilangan bulat, jika B adalah bilangan bulat dan B lebih kecil dari P, ya dari bilangan prima yang di atas, ya. Di sini maka AB kongruen 1 modulo P. Maksud saya bukan maka serta AB kongruen 1 modulo P ya. Baru di sini maka B itu merupakan inverse dari A terhadap perkalian modulo P. Maka Mas ini saya ubah ya, maka B adalah inverse ya dari A terhadap B. Oke. Ini ya, saya ulang, jika B anggota bilangan bulat dan B kurang dari bilangan prima yang tadi, kurang dari P, serta AB kongruen 1 modulo P, maka di sini dikatakan bahwa B itu merupakan inverse dari A ya terhadap perkalian modulo P. Ya, ingat ya bahwa dalam perkalian yang hasilnya merupakan bilangan identitas, maka yang satu merupakan inverse yang lain. Gitu ya. Nah, contohnya ya, 5X kongruen dengan 1 modulo 7. Nah, ini artinya, tapi kita lihat di sini ya, AX kongruen 1 modulo 7. Ya. Nah, 1 ini kan kongruen dengan 15 modulo 7. Maka ini bisa kita tulis 5X kongruen 15. Ya. Nah, dari sini X kongruen dengan 3 modulo 7. Ya. Jadi penyelesaian dari sistem perkongruenan linear ini adalah
X sama dengan 3. Artinya apa? 5 merupakan inverse dari 3 atau 3 merupakan inverse dari 5 pada perkalian modulo 7 ini. Ya, untuk lebih jelas kita jika semesta pembicaraannya adalah ini bilangan bulat modulo 7 yaitu 0 sampai 6 ya dalam perkalian ya. Maka 5 kali X sama dengan 1 ya. Kalau kita masing-masing kita kalikan dengan 3, maka ini menjadi 1 kali X sama dengan 3, X sama dengan 3. Ya, jadi seperti itu penerapan dari contoh yang 5 ini. Ya, dari ini adalah penerapan dari contoh 5 ini. Oke, Bapak Ibu. Oh ya, ini berarti 3 adalah inverse dari 5 terhadap perkalian modulo 7. Ya. Jadi itu saja sajian kita kali ini yang berkaitan dengan perkongruenan ya. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Mahasiswa semua bisa memahaminya, lebih mudah memahaminya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.